Kenapa ya tempat wisata di Kalimantan yang ini tuh yang datang sebagian besar warga asing? Awalnya aku tuh bertanya-tanya, kenapa yang kesini kebanyakan tuh bule-bule? Bahkan gak jarang mereka bisa berhari-hari hidup di atas kapal, nyusurin sungai, sampai ke pedalaman hutan Kalimantan dengan listrik dan makanan terbatas tanpa sinyal pula. Oh my God, what is that? Baru setelah datang ke sini, akhirnya aku jadi tahu alasannya kenapa. Kenapa tuh kenapa? Jadi pernah dengar orangutan nggak? Hewan endemik asli Indonesia yang cuma ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Salah satunya ya di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting. Di sini kita bisa nyaksiin langsung kehidupan orangutan Kalimantan di habitatnya. Nggak cuma orangutan aja, gongnya masih banyak ya kan kawan. Kita bisa lihat bekantan yang hidungnya panjang ini, ngelihat tumbuhan yang bisa makan daging, ini beneran ya. Dan bonus ketemu buaya yang agak malu-malu kucing menampakkan dirinya. Kayaknya sih karena ada sepuh buaya darat yang memantau deh, yang tentunya bukan saya ya. Jadi pas kesini tuh jujur rasanya wah gitu. Kok isinya mayoritas embabul dan babul? Atau apakah saya tiba-tiba masuk dimensi lain? Oh, tentu saja tidak. Selama masih ada orang yang sebat di tengah hutan belantara, tentu saja saya masih ingat kalau this is Indonesian behavior gitu. Tapi jujur ya, dari yang awalnya bertanya-tanya kenapa lebih banyak bule yang kesini dibanding lokal, akhirnya aku menemukan jawabannya. Nggak usah nebak-nebak karena mereka mau nyocokin DNA manusia dan orangutan yang 97% sama. Kayaknya nggak seserius itu deh. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata wisata kayak gini tuh emang seleranya bule banget sih. Anti mainstream yang kalau bukan di pedalaman Kalimantan, ya nggak akan ketemu lagi nih yang kayak gini. Experience yang mahal, yang bukan cuman sekedar ya udah wisata duduk bengong di pantai gitu. Kita diajakin nyusurin sungai Sekonyer, hidup berdampingan sama alam yang bahkan mereka bisa berhari-hari hidup di atas kapal. Ngelihat kehidupan realnya hutan Kalimantan tuh kayak gimana, ketemu hewan-hewan langka di habitatnya langsung yang kalau dipikir-pikir nih, manusia makin hari kan makin banyak ya yang lama-lama ngegeser tempat mereka yang seharusnya. Yang akhirnya kita bakalan berpikir lagi, tempat kayak gini tuh kira-kira bakalan bisa bertahan berapa lama lagi ya di tengah keganasan manusia. Kayak kita diajakin mikir ulang, apa masih bisa kita jaga semua ini untuk generasi selanjutnya? Mungkin itu juga yang jadi alasan Babul dan Babul rela terbang ribuan kilometer buat kesini. Karena ya kapan lagi